semua, semoga teman-teman ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini saya akan membahas library PHP yang sangat powerful dan sangat diperlukan ketika membangun sebuah web aplikasi, yaitu PHP Mailer. Jadi library ini berfungsi untuk mempermudah kita untuk membuat modul pengiriman email otomatis dari program PHP kita. Seperti yang kita tahu bahwa modul pengiriman email otomatis ini sangat familiar sekali ya, dan hampir digunakan oleh semua modul registrasi yang ada pada web aplikasi. Contohnya saja, kalau kita mendaftar member di sebuah website, pastinya kita akan memasukkan alamat email kita, yang nantinya alamat email itu akan digunakan untuk memverifikasi pendaftaran akun kita di website tersebut dengan mengirimkan email ke inbox pada email kita. Jadi kali ini kita akan mengambil sebuah contoh modul registrasi user di web aplikasi kita. Alur kerjanya seperti ini. Kita ibaratkan aplikasi PT XYZ aja ya. Ini adalah sebuah web aplikasi yang digunakan oleh semua stafnya. Kalau ada penambahan staf baru, maka sysadmin atau sistem administrasinya akan memperoleh biodata staf baru tersebut dan meregisternya di sistem sebagai user baru. Setelah registrasi berhasil, maka staf baru tersebut akan menerima email notifikasi bahwa akunnya sudah didaftarkan dan sudah bisa login ke sistem. Jadi langsung saja kita ke sistemnya. Jadi kita sudah punya data usernya yang sudah kita buat pada seri sebelumnya dengan full fitur tentunya ya, yang sudah ada QR code-nya, sudah bisa print report dengan HTML to PDF, bisa bikin kartu nama juga, dan menambahkan fitur terbaru import dan export database ke dalam bentuk Microsoft Excel. Kalau teman-teman ingin belajar semua library ini, silahkan klik saja pada playlist pada channel saya dan semua sudah ada di sana, tinggal ditonton dan dipelajari saja. Dan semuanya gratis buat teman-teman subscriber ya, tidak perlu menjadi member. Tapi jangan lupa kalau teman-teman tertarik dengan konten-konten pemrograman dan software development, mari bergabung dengan kami dengan cara subscribe channel ini, karena kami selalu mengupload video baru setiap minggunya. Oke, jadi yang akan kita modifikasi dari data user ini yaitu modul tambah datanya. Kalau teman-teman mau nonton dulu video cara membuat tambah data, silahkan klik link di atas. Kalau sudah merasa bisa pun bisa langsung, tidak apa-apa, langsung simak videonya sampai selesai. Jadi ketika kita menambahkan data baru, akan mengisi data ID, nama, email, password, dan yang lainnya. Dan ketika user baru berhasil ditambahkan, maka sistem PHP kita secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada si user yang ditambahkan itu bahwa akunnya sudah aktif dan sudah bisa login ke sistem. Paham ya? Jadi yang harus kita persiapkan sebelum ngoding yaitu pertama, download dulu library PHP Mailer-nya. Linknya ada di deskripsi. Nanti tinggal download, terus diekstrak dan kopikan ke folder aplikasi. Dalam hal ini saya akan mengkopikannya ke SAM htdocs. Di sini ada project admin LTE 3 pada folder aset. Yang kedua, kita perlu email sender. Jadi gini, sebuah akun email yang akan mengirimkan notifikasi kepada email si user baru itu gitu. Di sini saya memakai contohnya akun Gmail saja ya, biar gratis gitu. Terus yang ketiga, setelah akunnya ada, kita sudah punya email sender nih. Dengan Gmail, kita harus punya yang namanya password aplikasi yang akan kita gunakan pada aplikasi kita. Cara mendapatkannya, silahkan ikuti cara saya. Nah, di sini kita akan masuk kepada akun Gmail kita. Di sini ada pilihan security, atau dalam hal ini saya pakai bahasa Indonesia yaitu menu keamanan. Silahkan dibuka, terus scroll ke bawah, di sana ada sandi aplikasi. Nah, kita akan diminta memasukkan password Gmail kita nih. Jadi silahkan masukkan dulu passwordnya.
Nah, kita akan suruh memilih sandi apa yang akan kita pilih atau untuk email sendernya. Di sini kita pilih lainnya karena ini bukan untuk YouTube atau yang lainnya ya. Dan di sini kita akan diminta aplikasi apa yang akan kita buat sebagai email sendernya. Ini bebas namanya. Di sini saya menggunakan PHP Mailer. Klik buat. Nah, di sini akan tampil sebuah kode yang nantinya menjadi password add-nya pada aplikasi kita. Kita copy, kita masukkan saja ke Notepad++ atau ke Notepad biasa ya. Kopikan, disimpan, nanti kita akan gunakan di codingnya. Setelah dapat password aplikasinya, kita bisa langsung ke coding. Ke aplikasinya silahkan buka project teman-teman dengan text editornya masing-masing. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Jadi kita lihat dulu di aplikasinya. Kita akan membuka halaman ini, yaitu halaman data user ya. Kita lihat di sininya halaman data user. Jadi kita ke text editor kita buka data user ya. Yang akan kita modifikasi di sini yaitu tambah datanya. Jadi ketika kita tambah user, misalkan di sini kita isi ID, isi nama, isi email gitu ya, isi status dan password. Nanti ketika di save, maka akan terkirim email notifikasinya kepada si user baru tersebut. Tentu saja dengan di sini menggunakan email user yang terbarunya gitu. Baik, kita langsung saja buka halaman data user pada text editor kita. Di sini saya sudah membuka data user karena kita menggunakan modul. Di Ctrl F, kita cari dulu modulnya, modal maksudnya ya. Nah, di modal ini adalah form tambahnya, tidak perlu saya jelaskan ya. Ada text box untuk mengisi nama, email, status dan password. Nah, di sini kita lihat actionnya. Actionnya dari form ini yaitu ke create user. Jadi semua data yang kita masukkan di sini akan kita eksekusi pada halaman create user. Kalau belum paham silahkan nonton dulu video tentang tambah datanya. Tentu saja di playlist ini. Jadi langsung kita buka saja create usernya. Nah, ini adalah halaman create user sebelum kita tambahkan modul PHP Mailer atau kirim email otomatis. Yang harus kita lakukan pertama kali sesuai yang sebelumnya kita taruh di aset ya. Untuk library PHP Excel-nya, aset PHP Mailer. Nah, yang ini. Nah, kita harus hubungkan dulu library-nya dengan halaman create user ini. Caranya, kita tambahkan use PHP Mailer. PHP Mailer itu adalah untuk kelas yang kita panggil untuk PHP Mailer-nya. Dan juga kita tambahkan use PHP Mailer exception-nya. Kita tambahkan seperti ini. Kalau teman-teman mau mengikuti codingnya, silahkan di pause dulu. Saya besarkan. Nah, seperti itu. Silahkan di pause dulu apabila teman-teman mau mengikuti coding saya. Selanjutnya, kita tambahkan loading library-nya. Nah, kita includekan library PHP Mail-nya ke halaman create user ini. Pertama, kita includekan aset PHP Mailer exception.php ke dalam bentuk ini. Terus kita tambahkan juga include aset PHP Mailer dari PHP Mailer-nya. Dan yang ketiga, kita includekan juga SMTP-nya. Baik, sampai sini kita mulai coding untuk PHP Mailer-nya. Nah, di bawah eksekusi PHP MySQL kita, ini adalah coding insert kita ya. Nah, kita tambahkan coding PHP-nya. Nah, jika kita tambahkan if, jadi ketika MySQL ini berhasil, if MySQL sukses, maka kita akan mengirimkan email. Yang pertama, email pengirim. Nah, kita tambahkan di sini kelas variabel email pengirim, yaitu email yang kita gunakan tadi
saya menggunakan jailianiabdulqadir@gmail.com. Kita isikan dengan email pengirim. Selanjutnya, kita tambahkan juga nama pengirimnya. Ini bebas ya teman-teman, mau nama PT, mau nama perusahaan atau departemennya, silahkan diisi. Kita tambahkan juga variabel untuk email penerima. Nah, email penerima ini kita get dari email dari user baru kita ini, dari sini ya. Kita get lalu kita masukkan ke email penerimanya. Selanjutnya, kita masukkan subjek dari emailnya. Ya kan, kalau email ada pengirim, terus ada subjeknya, kita tulis saja registration new user PT XYZ gitu. Selanjutnya, kita juga masukkan pesannya. Pesan di sini adalah body dari email tersebut. Jadi sini saya menggunakan selamat, akun Anda berhasil ditambahkan. ID user Anda, ID ini kita get dari ini, dari form dan dari inputan ID user dengan password. Nah, di sini kita masukkan passwordnya, di get juga dari password sini. Jadi si user baru bisa langsung login dengan ID dan password tersebut, dan selanjutnya dia diperintahkan untuk mengganti password gitu ya. Kita tambahkan juga silakan mencoba login pada sistem dan segera ganti password Anda. Apabila terjadi kesalahan, silakan hubungi admin. Standar aja isinya ya. Setelah itu, kita panggil lagi PHP mailernya, kelas PHP mailernya dengan cara variabel smail sama dengan new PHP mailer. Selanjutnya, kita panggil smail is SMTP. Jadi kita untuk tipe pengiriman emailnya itu SMTP. Selanjutnya, karena kita menggunakan Gmail, maka SMTP-nya apa? gmail.com gitu ya. Terus, username-nya kita gunakan si email pengirim. Untuk password-nya, yaitu kita masukkan password aplikasi yang sudah kita kopikan ke dalam notepad tadi ya. Jadi kita tinggal masukkan dari notepad tadi ke dalam variabel smail password gitu. Selanjutnya, kita masukkan portnya. Untuk Gmail ini 465. Portnya beda juga kalau untuk kita menggunakan Outlook, email Outlook atau Exchange gitu ya. Silahkan dibaca saja. Selanjutnya, kita masukkan juga PHP mail SMTP-nya outnya kita true-kan. Dan tipe dari SMTP secure-nya kita masukkan SSL. Untuk SMTP debugs-nya kita masukkan 2. Ini untuk mengaktifkan debugging-nya. Selanjutnya kita set form-nya, email pengirim dan nama pengirim. Nah, itu untuk form-nya ya. Dan kita set email address-nya itu email penerima. Aktifkan jika email berupa HTML gitu ya. Kita menggunakan HTML kan tadi, jadi kita HTML-nya statusnya true. Selanjutnya kita tambahkan smail subjeknya, kita menggunakan subjek yang mana? Yang ini. Maka kita ketikkan di mail subjeknya yaitu subjek. Terus body-nya, badan dari pesannya itu kita menggunakan variabel pesan. Nanti formatnya seperti ini di dalam pesan email tersebut. Nah, selanjutnya kita send emailnya dengan cara send sama dengan mail send. Selanjutnya kita gunakan if ya. Jika email berhasil dikirim, kita echo ke indeks PHP. Dan jika emailnya gagal, kita akan echo juga email gagal dikirim gitu ya. Tetap kita harapnya ke indeks PHP untuk kembali ke form. Nah, apabila kita terkirim, kita juga akan mengecho sebuah alert, yaitu data berhasil ditambahkan dan email notifikasi terkirim, gitu ya. Ini script JavaScript. Kita juga bisa location-nya kita arahkan ke data user kembali. Kita tutup dan kita save. Baik, kita akan coba
Tapi jangan lupa untuk mengirim email PHP mailer ini Anda harus terhubung ke internet, karena servernya kita menggunakan SMTP dari gmail.com kan. Nah, untuk itu kita harus terhubung ke internet untuk bisa mengirim emailnya secara otomatis. Baik, nah untuk user barunya saya gunakan saja email saya sendiri. Nah, di sini email saya adalah firmansyarif@gmail.com gitu ya. Baik, di sini kita akan menambahkan user. Misalkan user saya saja. Nah, U100 misalkan ya. Namanya Ridwan Arif. Emailnya firmansyarif@gmail.com. Nah, emailnya ini harus tepat ya teman-teman. Kalau salah satu huruf juga tidak akan terkirim. Statusnya itu misalkan saya karyawan, terus passwordnya kita samakan saja U100 gitu. Kita save. Nah, setelah muncul data berhasil ditambahkan dan email notifikasi terkirim. Oke, kita lihat hasilnya apakah terkirim. Kita refresh dulu halamannya. Nah, di sini kita lihat di inbox. Di inbox tidak ada teman-teman. Mungkin dia masuknya, dia begini, dia kadang-kadang masuknya ke spam teman-teman. Jadi kita lihat di spamnya. Nah, ini dia masuk ke spam ya. Jadi kalau masuk ke spam seperti ini ya nggak apa-apa. Setelah kita masukkan ke inbox, nanti dia akan terbiasa masuk ke inbox. Sama ya. Selamat, akun Anda berhasil ditambahkan. Selamat, akun Anda berhasil ditambahkan di user ID U0100 dengan password U100. Nah, gitu ya. Si user baru akan mendapatkan email notifikasi seperti ini secara otomatis dari web aplikasi teman-teman. Oke, video kali ini cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Apabila teman-teman suka dengan videonya, silahkan like video ini dan bagikan kepada teman-teman yang kiranya sama membutuhkan ilmu tentang mengirim email otomatis dari PHP. Akhir kata, terima kasih dan keep coding.